mungkin ada beberapa puluh monyet lah. Kalau kelelawar udah pasti banyak itu kelelawar itu. Sampai di masjid, atas masjidnya ya, di atas kelas-kelas. Terus itu pada iya Pak. Oh iya, kalau ini menyerang sih nggak cuma mengganggu dia, mengganggu tiba-tiba berkeliaran lah, entah dari mana asalnya. Itu malam Senin. Malam Selasanya apa coba? Banyak kayak kaki 1000 di dapur. Assalamualaikum, halo sedulur, balik lagi Lur dengan Nyong Nafa. Nah Lur, kali ini Nyong nggak sendirian nih Lur. Nyong kedatangan lagi seorang narasumber yang bakalan menceritakan pengalaman horornya nih. Nah, ini ada dari Mas Tinus ya Mas ya? Betul. Nah Mas Tinus ini asalnya dari mana Mas? Saya asli Sumedang. Sumedang. Oke. Singkatnya aja nih Mas, ceritanya ini tentang apa? Singkatnya dulu aja. Jadi singkatnya itu tentang kesurupan ya. Tentang kesurupan, cuman kesurupan yang ini beda dari kesurupan yang lain. Yang pernah dialami teman-teman ataupun saudara-saudara yang lain. Intinya sih itu dari mengambil barang yang bukan miliknya kita, diambil akhirnya membuat malapetaka. Oke, segitu. Ditahan dulu ya Mas ya. Oke. Nah, Lur. Oke, yang belum subscribe ya, bisa nih subscribe dulu dengan klik tombol di bawah ini sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya. Nah, buat sedulur juga yang kepingin membagikan kisah-kisah horornya, boleh banget langsung dikirim aja ceritanya ke alamat email atau nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, jangan lama-lama ya, kita langsung aja kali simak cerita lengkap dari Mas Tinus ini kayak gimana. Oke, monggo Mas, waktu dan tempat saya persilahkan. Awalnya itu sekitar tahun 2004 gitu ya, 2004-an. Saat itu saya udah lulus SMA, mau nyari kerja tuh. Cuman waktu itu kayaknya belum dapat kerja akhirnya, tapi saya punya teman namanya Farid, dan saudara saya namanya Angga. Farid dan Angga. Akhirnya saya ajak teman saya itu ke kampung saya. Di kampung saya di daerah Sumedang, yang dimana waktu itu hari apa ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu. Singkat cerita, saya pulanglah ke kampung saya di Sumedang. Jadi kampung saya itu, Sumedang itu masih kayak perkampungan lah ya. Kan ada kota, ada desa, ada kampungnya gitu ya. Dia masih suasana kampung lah. Yang dimana tetangga sama tetangga juga masih jauh gitu kan. Terus perbukitan, pergunungan. Di desa saya itu ke atasnya itu, ke gunungnya itu ada situs kayak pemakaman sesepuh gitu. Kayak hutan yang dilindungi lah gitu. Situs gitulah. Patilasan lah ya. Patilasan gitu. Nah, saya bertiga datanglah ke situ. Akhirnya besoknya lagi saya main ke situ. Sekitar jam 3 sore lah. Itu kan jalannya agak jauh tuh. Saya, Farid sama Angga. Nah, di atas sana itu nggak jauh itu, sebelum kita nyampe ke patilasan tersebut, itu ada pesantren. Pesantren apa? Saya lupa lagi pesantrennya. Ada pesantren. Setelah lewat pesantren, baru kita ke situs tersebut, ke patilasan tersebut. Kita main-main di sana kan, sambil nongkrong, namanya cowok lah, ngobrol itu. Di sana itu keluarga saya itu punya kayak kebun. Kayak kebun. Nah, di situ ada kelapa kan. Kalau orang gunung kan pasti punya banyak kelapa ya. Pohon-pohon kelapa begitu. Nah, memang ada satu kelapa yang posturnya itu gede, tinggi. Dan anehnya itu kata abah saya itu, kelapa itu jadi terus. Maksudnya banyak terus. Berbuah terus dan bedanya itu memang kalau yang lain agak lambat, ini cepat berbuahnya. Pokoknya beda lah. Dia memang agak menonjol satu tinggi ya. Nah, si teman saya itu kan, itu berarti saya nyampe itu jam 5-an lah. Nyampe di sana ngobrol-ngobrol jam 5. Kalau saya kan orangnya nggak bisa naik pohon-pohon gitu ya. Manjat-manjat itu saya nggak bisa. Saudara saya namanya Rangga juga nggak bisa. Farid ini teman saya nih, yang ya dia tuh bisa manjat.
dia tuh bisa manjat. Akhirnya kita lihat kelapa, kayaknya enak banget nih gitu kan. Seger. Namanya seger kan. Namanya habis naik, si Farid mau manjat. Karena kan kita nggak bisa manjat berdua. Ya udah kita nungguin lah. Mau yang mana? Wah yang itu kayaknya tuh gede-gede katanya. Kan kalau udah dari kejauhan kan, tapi kelihatan gitu banyak gede-gede. Pakai itu, ketinggian bro, jangan bro. Namanya apalagi kalau di gunung kan lembab ya, takutnya licin atau gimana. Tapi dia bilang aman lah, gue jago kok manjat katanya. Wah emang kayaknya lagi pengen banget kelapa itu. Naiklah si Farid. Naik. Ini true story yang benar-benar saya ingat seumur hidup lah ya. Pas di atas mau ngambil ini buahnya. Kata Farid itu ada kayak ekor ular hitam. Dia kaget dong katanya. Kaget. Tapi pas dia lebih dekat lagi, kayaknya nggak gerak. Makin penasaran dia sentil-sentil, nggak gerak si ekornya itu. Naik lagi dia, bener-bener nyampe ujungnya, hampir nyampe ujungnya. Pas dia nyampe ujungnya, otomatis dia melihat tubuh ular itu kan panjang kata dia bilang. Tapi semakin dia naik, bahkan lewat dari pohon kelapanya, buah kelapanya, dia agak naik sedikit dan sampai di puncak kayak pohon kelapa atasnya kepalanya banget lah ya. Itu ada, jadi si ular itu ada 2. Dia itu melingkar besar yang dimana tengah-tengahnya itu ada kayak batu merah gitu. Entah dengan rasa apa atau apapun itu, penasaran, diambil sama dia. Tapi sebelum diambil dia mengecek ularnya itu. Nah ularnya itu kayak pingsan atau bagaimana ya? Nggak gerak sama sekali. Kalau mati kan kita bisa lihat sisiknya doang kan, atau dia udah jadi apalah atau bagaimana. Ini seperti ular biasa, tapi dia nggak membuka matanya. Kata Farid itu begitu, dia nggak membuka mata, dia nggak gerak, dia nggak. Otomatis kalau ada ular biasanya kan digerak ya atau apa kan. Kalau ini nggak katanya, makanya dalam ini kebimbangan atau apa diambil sama Farid, dikantongin, terus dia ambil kelapanya ambil 3. 1, 2, 3, setelah itu dia turun. Kalau kita kan di bawah kita nggak tahu ya, karena dia nggak ngomong waktu itu. Dia nggak ngomong apapun waktu itu. Maghribnya itu agak cerah, soalnya gitu nggak kayak yang jam 6 sore itu nggak kayak petang banget gitu, nggak gelap banget. Ini agak cerah, apalagi kan di gunung ya. Akhirnya kita minum, kita pulang. Besok malamnya, karena kan kita nggak merasa apapun ya, kita nggak terjadi apa-apalah dengan kita. Tiba-tiba di sore hari besoknya lagi ya, berarti hari Minggu ya. Hari Minggu itu ada petir di sore hari yang dimana nggak ada mendung, nggak ada hujan. Yang satu kali petirnya, ya mungkin mau hujan lah atau bagaimana, kita nggak ngerasa ada apa-apa kan. Malamnya pesantren itu yang kita lewati ya sebelum ke Patilasan itu, karena kan dari pesantren itu rumah kita nggak terlalu jauh. Rumah aku nggak terlalu jauh. Seluruh siswa putri pesantren tersebut semuanya kesurupan. Itu kira-kira puluhan. Bisa puluhan. Bahkan mungkin sekitar 50 apa 60 orang gitu. 60 siswi ya. 60 siswi. Cowoknya nggak ada yang kesurupan. Ceweknya doang yang kesurupan. Semuanya. Alhasil karena saya masih ada di situ ya, saya belum berangkat lagi ke kota. Geger dong. Geger. Sampai mungkin pengelola pesantrennya juga agak sedikit kerepotan gitu. Biasanya kalau kita melihat orang kesurupan kan terus dia teriak-teriak atau bagaimana, kejang-kejang bagaimana, dia minta ini minta itu, dikabulin, pergi udah gitu. Yang terjadi kemarin itu enggak, sampai para ustadz guru-guru itu kelimbungan. Kewalahan semua. Kalaupun ada yang selesai, dia itu cuma pingsan, buka mata jadi lagi. Dan itu terjadi sekitar, itu kan hari Minggu ya, sampai hari Selasa. Sampai hari Selasa. 2 hari sampai sesepuh terdekat situ semuanya berdatangan. Pada ngebantuin semuanya. Itu pas kejadian kesurupannya ngelihat nggak Mas? Ada di situ juga. Ada, karena kan pesantren itu nggak terlalu jauh. Beberapa meter lah gitu. Karena rata-rata kan yang pesantren di situ kan
emang orang-orang situ, warga situ. Akhirnya kan orang tua mereka menjenguk kan ke sana sampai bantuin segala rupa gitu. Akhirnya nggak menemukan titik baik, mendatangkanlah Pak Kiai Umar dari Cirebon. Pak Kiai Umar itu langsung didatangkan dari Cirebon, yang dimana mungkin namanya kebatinan ya, kebatinan seseorang ataupun insan itu kan beda-beda. Itu tadinya ustadz-ustadz yang di situ yang apa namanya dengan hodamnya, dengan keahliannya dari Allah gitu ya, itu bisa semua selesai. Kalau ini nggak, pas Pak Kiai Umar datang, sebelum dia turun dari mobil itu hampir 50%-nya lah, tiba-tiba mereka itu langsung sadar, langsung sembuh gitu. Sebelum kata-kata ini cerita dari apa namanya, anggaplah asistennya Pak Kiai ya mungkin ya. Yang tadinya meronta-ronta, yang tadinya entah tidak sadarkan diri, tiba-tiba langsung sembuh. Baru kedatangan. Belum diapa-apain. Sebelumnya saya lupa nih, karena memang udah lama ceritanya ya. 2 hari pas kejadian kesurupan massal, tahu nggak apa yang terjadi malam-malamnya? Tiba-tiba banyak monyet dan banyak kelelawar. Berarti malam Senin ya, Minggu malam Senin ya, mengganggu pemukiman pesantren tersebut. Pada ke pondoknya itu. Pada ke pondoknya. Itu dari mana itu rombongan? Kita juga nggak tahu. Mungkin ada beberapa puluh monyet lah. Kalau kelelawar udah pasti banyak itu kelelawar itu. Sampai apa namanya di masjid, atas masjidnya ya, di atas kelas-kelas. Terus itu pada iya Pak. Oh iya. Kalau ini menyerang sih nggak cuma mengganggu dia. Mengganggu tiba-tiba berkeliaran lah. Entah dari mana asalnya. Itu malam Senin. Malam Selasanya apa coba? Banyak kayak kaki 1000 di dapur. Yang banyak kata pengurusnya itu di dapur. Pokoknya kayak kantin, kayak tempat-tempat musola gitulah. Tempat-tempat nongkrong anak-anaknya. Banyak banget. Nggak tahu datang dari mana. Nggak tahu itu datang dari mana. Tahu babi hutan? Iya. Ada yang ke situ juga. Berapa biji gitu. Babi hutan yang benar-benar babi yang ada culaknya gitu. Ada taringnya itu. Nggak tahu datang dari mana juga. Itu malamnya. Itu malam, berarti malam Selasa ya. Malam berikutnya. Pas itu hari Selasanya tuh Pak Kiai datang. Betul. Dan yang paling menurut saya nggak masuk akal, ataupun bukan masuk apa ya, tidak terpikir oleh akal sehat saya ya gitu, sebagai manusia biasa. Di situ ada satu putri, namanya saya lupa lagi, karena kan memang nggak deket juga ya. Jadi ada satu kamar putri yang dimana siswa di dalamnya, yang kamarnya itu nggak bisa dibuka, kekunci. Padahal kuncinya tuh ada dan bisa dikunci dan maksudnya kuncinya kan ada yang megang, tapi itu terkunci. Ustadznya nggak bisa masuk. Berarti kayak dikunci dari dalam. 2 hari itu nggak bisa kebuka. Itu posisi siswinya yang kesurupan? Ya ada satu siswi yang kesurupan di dalam. Satu ya, cuma satu yang kesurupan di dalam. Alhasil semua pengajar atau ustadz kan mau membuka pintu itu, tapi susah, didobrak pun tak bisa. Pakai kekerasan, maksudnya kekerasan itu kayak didorong kursi itu nggak bisa. Kaca yang harusnya logikanya bisa dipecahkan itu nggak pecah, itu nggak bisa pecah, dan nggak bisa ada orang masuk. Terus akhirnya gimana itu? Diceritakanlah kepada Pak Kiai kondisi yang satu orang ini yang di kamar itu, kenapa kok nggak bisa dibuka katanya. Pak Kiai lebih lanjut, beliau sholat dulu. Beliau sholat dulu, mungkin meminta pertolongan Allah lah ya, atau seperti apa, saya nggak tahu, karena saya di situ ada juga. Pas Pak Kiainya keluar, coba buka katanya ininya, pintunya sama Ustadz ini. Ustadz itu mau buka, Ustadz yang pertama dia mau buka nih, tapi sebelum dia buka tiba-tiba beliau pingsan. Gedabruk aja gitu jatuh. Pas di depannya pingsan. Otomatis yang lain kayak bingung bagaimana dong. Tolonglah. Ustadz yang satunya lagi mau buka pintunya lagi, tiba-tiba yang dia rasakan batang apa namanya? Gagang pintunya itu panas. Jadi pas mau dibuka ini, dia langsung lepasin sampai merah, kayak seperti terbakar. Gitu. Terbakar. Padahal dia yang dilihat itu nggak kayak besi yang dipanaskan, seperti biasa aja gitu. Akhirnya Pak Kiai sendirilah yang membuka. Pak Kiai pegang, diputar, dibuka, beliau masuk.
Pas beliau masuk tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Karena hanya beliau yang masuk sendiri kan. Dan pintunya itu nggak seperti yang kita lihat, kayaknya bukan Pak Kiai yang mendorong ya. Emang ketutup sendiri kayak gitu? Ketutup sendiri. Kayak ketutup sendiri sampai. Yang pokoknya di situ terjadilah teriakan-teriakan. Ini itu. Pokoknya kita nggak tahu masih bagaimana. Masuk pun tak bisa. Akhirnya kita menunggu sekitar setengah jam, hampir 1 jam. Alhamdulillah Pak Kiai keluar. Setelah itu Pak Kiai bilang ke para pengasuh atau para ustadz di situ ya, para pengajar, tolong siswanya itu dibawa keluar. Alhamdulillah bisa diselamatkan tanpa pikir panjang, langsung udah diambil, dibawa keluar. Terus semuanya berarti otomatis terkendali ya semua, karena terakhir disitulah yang paling susah gitu. Susah ya bahasanya apa ya? Yang paling mengerikan lah, yang paling susah itu di kamar tersebut, gitu, di kamar putri tersebut. Pas saya masuk, saya kan melihat juga malam itu. Saya lihat di sekeliling itu kayak temboknya itu kayak bekas orang cakar. Di tembok atas. Tembok-tembok ini ya, tembok sekeliling ini kamar. Iya. Yang saya tahu itu tuh beton. Bisa terbayang dong. Maksudnya hanya tangan putri yang seperti ini ya, apa tangan saya yang seperti ini bisa apa ya, mencakar-cakar. Mending kalau baju sobek atau apa. Ini tembok beton sampai ada bekas cakar-cakar begitu. Apalagi yang namanya kursi ya udah entah seperti apa, ranjang yang banget kayak gitu. Berantakan banget. Oke. Berantakan banget. Dan yang suara pada saat Pak Kiai masuk itu seperti raungan lah, seperti itu kita dengar dengan jelas. Tapi nggak kelihatan itu kondisi. Nggak kelihatan karena di dalam. Terus abis itu kan si anaknya sadar. Si anaknya sadar. Setelah kejadian tersebut, semuanya beres-beres dan istirahat karena mungkin udah di luar batas mereka lah ya. Udah sangat capek banget. Nah, besoknya Pak Kiai nggak langsung pulang. Pak Kiai nginep di situ dan besoknya setelah sholat maghrib sambil tausiah itu diceritakan ke beberapa murid dan beberapa guru, beberapa sesepuh, termasuk saya yang ada di situ. Entah kenapa tiba-tiba saya pengen ada di situ bersama 3 teman saya. Oh, yang si Farid sama Rangga itu. Karena kan sebelumnya pas ngobrol itu banyak kejadian, ada yang bertanya, salah satu warga, Pak, kenapa kok sampai terjadi seperti ini gitu. Yang kita alami kok sepertinya berbeda gitu ya. Pokoknya ada pertanyaan lah seperti itu yang akhirnya Pak Kiai membuka ceritanya. Jadi kata Pak Kiai, pada saat anggaplah bertarung ya, atau anggaplah mengobati si siswi yang terakhir yang di kamar itu, beliau itu seperti kembali ke masa lalu dan melihat sejarah yang terjadi di sini. Jadi beliau itu mengatakan bahwa dulu itu di atasnya itu ada seperti pemukiman ataupun pedesaan ataupun apa yang memang semuanya itu penganut ilmu hitam, mempunyai perjanjian dengan setan atau dengan makhluk jin. Dan memang makhluk jin ini bukan sembarangan makhluk jin. Makhluk jin yang memang kadarnya itu kadar yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kuat banget gitu. Kuat banget atau apalah bahasanya lah ya. Saya juga kurang paham. Yang dimana, tapi ada yang bilang, kok biasanya kan banyak yang tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya gitu. Aman-aman aja gitu. Kalaupun memang ada terjadi ya tadi kayak kesurupan kecil, kesurupan biasa. Kok kenapa ada yang seperti ini, Pak? Nah, kejadiannya itu di sini itu ada yang mengambil tapi bukan pada haknya. Kata Pak Kiai. Sebenarnya mungkin Pak Kiai itu udah tahu apa yang diambil dan siapa siapa yang akhirnya Pak Kiai cerita dulu bahwa itu yang diambil adalah anggapnya itu seperti peninggalan yang
berbentuk perjanjian dengan iblis yang berupa barang. Perjanjian dengan setan, perjanjian dengan jin, dari manusia ke jin atau dari manusia ke setan, tapi dalam berbentuk barang. Dan itulah yang diambil oleh si Farid, temanku itu. Batu merah itu tadi. Batu merah tersembunyi. Itulah pembawa malapetakanya. Dan otomatis apa yang bukan milik kita ambil, otomatis orang itu kan yang merasa memiliki marah. Murka. Dan membuka yang seharusnya tidak perlu dibuka. Gitu. Iya. Kata Pak Kiai itu seperti itu. Makanya terjadi sangat luar biasa seperti ini kan. Seheboh itu kan saat semuanya, siswi, cewek, semuanya. Nggak ada yang nggak kesurupan, semuanya kesurupan. Tapi anehnya cuma cewek yang kesurupan. Cowoknya enggak ya? Cowoknya enggak. Itu kenapa tuh kira-kira? Atau Pak Ustadznya, Pak Kiainya ngejelasin nggak? Pasti dong ada pertanyaan seperti itu. Iya. Ternyata begini, yang bahasanya itu yang memusnahkan atau yang menghalau si cewek itu ada leluhurnya beliau, kayak nenek moyangnya yang keberapa gitu. Kan itu cewek. Nah itu anaknya. Kenapa masuk si jin tersebut ke wanita itu? Karena dia adalah keturunannya yang membantai si penganut setan ini. Paham maksudnya? Dulu mungkin ada perkumpulan manusia yang bersekutu dengan jin. Ilmu hitam itu ya yang berilmu itu. Nah mungkin ini kakeknya atau bapaknya kakeknya punya kakek lagi. Ini keturunannya. Oh si anak yang si cewek ini tuh keturunannya, betul keturunan. Jadi musuhnya itu ini, kamu yang punya darah yang telah menghancurkan saya. Mungkin bahasanya seperti itulah ya. Jadi nggak ke yang lain karena cewek mungkin semuanya kena semua iya. Tapi kenapa yang paling kuat itu adalah si cewek ini? Karena dia adalah keturunannya langsung yang membunuh, yang membantainya gitu. Tapi entah itu keturunan yang keberapa ya, yang keturunan ke-8 lah, atau ke-7 atau ke-9 atau ke-10 lah. Masih ada keturunannya, sambungnya gitu. Darah sambungnya. Gitu. Makanya kenapa nggak yang ke yang lain, tapi malah ke yang cewek ini. Tuh, itulah pada saat mungkin Pak Kiai ke alam yang berbeda ya, sehingga beliau bisa tahu yang kita memang tidak bisa tahu gitu. Makanya katanya jangan mengambil hak yang memang bukan hak kita, karena pasti yang memiliki hak tersebut akan marah. Apalagi di hal-hal yang tidak logika. Itu kan kayak ada ular, ada batu yang memang bukan biasa, itu kan sesuatu yang nggak logika, aneh gitu. Maksudnya kecuali kalau cuman buah lah atau apa, itu pun sebenarnya nggak boleh kan. Cuman kan, oh ya udahlah kalau mangga doang lah apa. Ini kan batu, di situ ada ular. Tapi pernah ada katanya, yang kan sering panen, itu nggak pernah lihat ada ular di situ. Pengalaman pribadi saya, yang benar-benar saya nggak bisa lupakan, yang benar-benar saya nggak bisa lupa gitu. Dan yang saya paling pengen tahu sih, penasaran waktu itu, ya itu siswinya itu seperti apa gitu, di dalamnya seperti apa saya. Kesurupannya kayak gimana gitu. Ya, tapi yang jelas pada pas saat Pak Kiai masuk, itu teriakan-teriakan itu terjadi. Sebelumnya nggak ada teriakan, nggak ada teriakan. Di dalam itu. Karena pintu kekunci aja, jadi kita nggak bisa ngelihat. Betul, kita nggak bisa lihat. Entah ada dalamnya seperti apa, nggak tahu. Pas di dalam baru tuh teriakan, berisik sekali. Sampai kita di dalam pun sampai ada yang mau masuk tetap nggak bisa kebuka. Itu saya lihat, benar-benar saya lihat dibuka tuh nggak bisa. Mungkin mau bareng sama Pak Kiai atau bagaimana ya. Takut kenapa juga. Dibuka nggak bisa juga. Karena yang terakhir dilihat itu pas tutup pintu itu seperti orang ke bawah angin. Orang bawah angin. Pintu yang terbawa angin. Gitu. Nggak mungkin dong Pak Kiai sampai seperti itu. Gitu. Mungkin itulah yang membuat kita cemas sehingga pengen masuk tapi nggak bisa juga. Nggak bisa masuk juga gitu. Berarti sekarang kondisinya si batu itu udah nggak tahu kayak gimana ya sekarang? Pak Kiai bilang sih pada si siapa namanya Farid, ini bukan milik kamu. Alhamdulillah kamu sadar. Apa yang terjadi ya sudah terjadi, itu kan sudah rezekinya katanya. Saya akan kembalikan lagi ini ke yang berhaknya. Siapapun itu yang berhaknya. Yang jelas ini adalah milik Allah.
mungkin saya akan kembalikan lagi ke yang berhaknya. Kalau mungkinnya entah seperti apalah bahasanya gitu. Beliau bilang seperti itu karena entah itu beliau kesanain lagi atau beliau bawa diamankan atau seperti apa, saya nggak tahu. Gitu. Dan anehnya itu memang di situ aja yang kesurupan itu. Warga-warga sekitar nggak ada. Itulah yang membuat kok bisa begini. Hal aneh macam seperti itu. Berarti itu kayak sampai sekarang juga warga sana mungkin masih ingat kali. Saya yakin masih ingat. Saya juga heboh itu ya. Saya juga masih ingat, pasti apalagi yang lain gitu ya. Dan memang saya kan suka merantau kesana kesini, mendengar yang kesurupan atau yang ilmu atau apa itu, namanya Indonesia ya. Kita tidak terlepas dari itu. Yang saya dengar sih biasa-biasa aja, seperti yang biasa aja gitu. Itu hanya kejadian itu hanya di kampung saya aja. Kok bisa seperti itu gitu, sampai mendatangkan sesepuh yang dari luar untuk datang ke situ. Untungnya Cirebon sama Sumedang itu kan dekat. Bisa ditempuh beberapa jam kan. Tuh, apalagi waktu itu memang kendaraan masih sedikit lah rasanya gitu. Dibayanginnya udah kebayang. Saya itu ngebayanginnya waktu ada ini loh, yang paling parah itu yang monyet sampai turun itu, sampai monyet sampai ganggu apa namanya dapur sampai diacak-acak loh. Terus kayak pohon buah mangga dia petik-petik diusirnya gimana itu? Ya kita diusir biasa, diusir sampai dilempar-lempar gitu. Datang lagi, dilempar-lempar datang lagi. Itu merinding banget sih Mas. Saya sampai lihat. Enggak, kayaknya kaki seribu biasanya segede gini ya. Kalau ini yang saya lihat gede banget. Kayak ada sejempol gini loh. Tapi itu nggak cuma 1-2 gitu kan, banyak. Ribuan. Itu saya pas waktu ngambil air, itu kan dekat dapur. Nah itu yang banyak itu di dapur. Di pengarangan juga ada, cuman nggak terlalu banyak. Itu yang paling banyak di dapur itu, yang paling banyak. Tapi itu nggak dijelasin sama Pak Kiai. Maksudnya mereka ini beneran monyet apa beneran binatang beneran atau enggak, waktu itu memang kenapa itu ada penyerangan kayak monyet terus ini, apakah memang ada hubungannya dengan ini? Pak Kiai bilang walau alam. Itu hanya Allah yang tahu. Tapi masa iya itu jin? Enggak kan, jelas-jelas ada wujudnya. Coba kebayang nggak kalau ada 1000 kecoa gitu. Ini merinding. Udah. Tapi dengan terasa takut tersebut karena kitanya memang dalam keadaan genting ya, dalam keadaan darurat, kita nggak terlalu fokus gitu. Itu ada bodo amat sambil ambil lagi. Ada yang naik ke situ. Bodo amat lah gitu. Jadi nggak kalau dalam kondisi normal udah udah kabur lah kita. Kalau ini udah langsung, ayo balik lagi. Udah pokoknya udah nggak fokus ke situ lah gitu. Tapi kan kita lihat itu kalau kita bayangin sekarang ya tadi, sampai mungkin nggak bisa tidur lah atau bagaimana. Kecoa satu aja terbang gitu, udah langsung gelapakan kan. Apalagi nih ribuan ular. Untungnya bukan ular, kalau ular nggak ngerti sih. Gitu, itulah yang paling menakutkan buat saya, pengalaman yang luar biasa. Heboh banget itu. Nah, begitu sedulur ceritanya. Ini saya sampai terpukau nih sama ceritanya Mas Tinus. Saking terbayang betapa chaosnya ya waktu kejadian itu. Terima kasih banyak ini Mas Tinus sudah bersedia membagikan kisahnya. Sama-sama. Kayaknya ini kalau diingat-ingat lagi juga rada-rada serem ya. Ini pokoknya ngeri lah. Saya juga seumur hidup entah ini mungkin yang paling mengerikan buat saya. Jangan sampai lah keulang lagi. Jangan sampai. Ini kalau ada teman saya ini sejitak orangnya dari dia. Si Mas Farid ini. Mas Farid itu parah dia itu. Hampir membuat desa saya jadi kacau itu. Padahal bukan orang situ dia. Oh, bukan orang situ. Orang Majalengka dia. Tapi nggak trauma manjat pohon kan? Enggak. Jadi dia memang punya ilmu memanjat kayak monyet kayaknya dia. Ahli ya. Ahli memanjat. Oke, begitu sedulur ceritanya. Nah, menurut kalian gimana nih cerita episode
kali ini. Komen aja di bawah ya, menurut kalian kayak gimana. Nah, jangan lupa juga untuk like dan share video kali ini ke teman-teman kayak gitu ya, barangkali bisa diambil pelajaran dari cerita Mas Tinus kali ini. Sekali lagi terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Semoga lain kali kalau ada cerita lagi boleh datang ke sini lagi. Siap. Oke, begitu aja Lur episode podcast Sedulur kali ini ya. Semoga sedulur sekalian bisa terhibur dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.